kesempatan kali ini kita akan mencoba mengeksploitasi di Gunung Kumbang, yaitu tepat di belakang kita itu adalah Gunung Kumbang yang merupakan wilayah atau masuk dalam lingkungan Pantai Ngliep yang ada di Kabupaten Malang. Saudara-saudara sekalian, ya, kawan-kawan dan sahabat-sahabat dapur Jawa yang ada dimanapun berada, kita akan mencoba melihat apakah di sini juga terjadi praktek pesugihan atau seperti apa, karena di sini terkenal dari dulu seperti itu. Kita akan membuktikan apakah itu memang seperti itu. Nah, seperti biasa saya akan mencoba melihat keadaan atau situasi dan kondisi di Gunung Kumbang ini, ya. Saudara-saudara dapur Jawa, saya melihat memang di Gunung Kumbang ini ada sesosok ular sangat besar sekali, tapi berkepala manusia, dan dia juga mengenakan mahkota. Dia, kalau di Jawa banyak menyebutnya adalah Nyai Blorong. Jadi dialah penguasa di Gunung Kumbang ini. Saya akan coba bertanya kepada Nyai Blorong tersebut, apakah di sini, ya, di bawah kekuasaan dia di Gunung Kumbang ini terjadi pesugihan yang seperti itu. Menurut Nyai Blorong, ya, memang di sini terjadi ikatan-ikatan kerjasama atau katakanlah pesugihan antara saya, Nyai Blorong tersebut, dengan keturunan bangsa manusia. Dan uniknya, yang datang ke sini di Gunung Kumbang ini dari berbagai latar belakang. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada berbagai banyak pekerjaan yang melatar belakangi manusia-manusia yang datang ke sini. Dan mungkin Bima bisa sudah melihat dari sosok Nyai Blorong yang sangat besar yang mengelilingi bukit Gunung Kumbang ini. Jadi sangat besar. Kalau kita bisa melihat dengan mata batin, di belakang saya itu masih kelihatan bukit yang dikelilingi oleh ular yang sangat besar, namun berkepala perempuan yang mengenakan mahkota. Nah, bagaimana bisa melihat? Sambil saudara Bima menggambar sosok ular besar tersebut, saya akan mencoba berdialektika, ya. Caranya bagaimana menjadi seorang katakanlah yang muja di sini atau mencari pesugihan di sini, dan setelah kontrak itu selesai, katakanlah itu berakhir, terus apa yang konsekuensinya seperti itu. Saya berdialektika dengan Nyai Blorong. Dia mengatakan syarat mencari pesugihan di sini adalah sangat gampang. Jadi dia hanya mengatakan kalau dia laki-laki yang mencari pesugihan di sini, dia akan menjadi suami saya di dunia dulu. Maksudnya gimana? Saat masih proses di dunia, seorang pencari pesugihan akan menyediakan kamar khusus untuk saya, dan pada saat itu saya juga melakukan hubungan intim seperti layaknya sebagai suami istri. Dan ketika manusia-manusia tersebut telah meninggal, dia juga akan sama menjadi budak saya di kerajaan saya, ya, di Gunung Kumbang ini. Jadi sebagai perjanjiannya seperti itu. Dan setiap kali berhubungan tersebut seperti layaknya suami istri tersebut 40 hari sekali. Jadi disitulah ritual yang harus dilakukan anak manusia, keturunan manusia yang mencari pesugihan di Gunung Kumbang ini.
Dan bila yang mencari pesugihan itu adalah seorang perempuan, dia juga sama sebenarnya. Jadi kalau perempuan mencari pesugihan di Gunung Kumbang ini, dia menyediakan tempat khusus juga untuk satu malam melayani Nyai Blorong tersebut, tapi tidak dalam kaitan berhubungan itu, tidak. Jadi di situ nanti kamar tersebut khusus untuk ritual. Dan ketika yang mencari pesugihan itu adalah seorang wanita, dia meninggal, dia akan menjadi danyang atau budak Nyai Blorong yang berada di Gunung Kumbang ini. Saya juga melihat itu banyak perempuan dan laki-laki yang ada di Gunung Kumbang. Ada yang menyapu, membersihkan lantai-lantai dan sebagainya, pekerjaan sebagai pembantu. Dan ada yang juga melayani secara seksualitas seorang laki-laki yang berada di Gunung Kumbang. Dan ini sangat banyak, bukan hanya satu laki-laki, tapi banyak yang melayani secara seksualitas kepada Nyai Blorong tersebut. Nah, sedangkan untuk perempuan kebanyakan membantu daripada ikut membersihkan dan juga menyediakan makanan-makanan ya seperti halnya di kerajaan seperti itu. Dan semuanya rata-rata menggunakan pakaian putih. Kita bisa melihat di belakang, kalau masih terlihat titiknya itu, ya mungkin bagi kawan-kawan saudara-saudara dapur Jawa yang kebetulan bisa mengakses atau punya indera keenam, bisa langsung melihat di belakang gunung tersebut. Jadi di situ terlihat seekor ular besar melilit di bukit Kumbang tersebut. Nah, ini adalah sosok daripada Nyai Blorong ya. Lidahnya itu seperti ular. Nyai Blorong mengatakan rumah seseorang pesugihan, pelaku pesugihan yang mengabdi kepada saya, Nyai Blorong, di rumahnya itu ada tanda daripada lampu. Jadi ada tanda-tanda warna-warni, ada yang merah, ada lampu merah, ada yang hijau dan ada yang kuning. Yang kebanyakan itu adalah warna merah, yang umum itu warna merah. Jadi Nyai Blorong mengatakan rumah yang ada warna merahnya, ciri khasnya itu adalah budak saya. Jadi di sini kita hanya mengungkapkan daripada apa yang terjadi di Gunung Kumbang, dan kita tidak menjustifikasi siapapun yang datang ke sini, itu adalah mutlak urusan pribadi masing-masing. Nyai Blorong juga mengatakan sebagai bentuk ikatan pertama itu ada semacam upacara ritual yang menggunakan ayam hitam untuk disembelih, yang memang sebagai niat untuk tanda ikatan. Dan saya juga tidak memaksa yang datang ke sini di Gunung Kumbang ini untuk mengabdi atau meminta rezeki atau katakanlah pesugihan kepada saya. Kalau toh pun orang yang datang di Pantai Ngeliep ini atau di Gunung Kumbang ini hanya sekedar dia berwisata dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Jadi saya sendiri juga menguji orang yang mencari pesugihan di sini sungguh-sungguh apa tidak.
Jadi kalau memang orang itu mencari pesugihan di sini, dia pasti berusaha untuk memenuhi daripada syarat-syarat saya. Seperti satu tadi, menyembelih atau membuat semacam ingkung atau masakan yang berasal dari ayam hitam, atau istilahnya ayam cemani seperti itu. Terus yang kedua, menyediakan kamar untuk saya. Setiap 40 hari sekali saya akan melakukan hubungan intim dengan pelaku pesugihan yang menjadi budak saya, yang khusus dari laki-laki. Dan saat tiba, saat waktu sesuai dengan perjanjian tersebut selesai, mereka larinya ke sini, ke istana saya di Gunung Kumbang ini. Jadi mereka mengabdi kepada saya, menjadi budak saya, dan harta-harta yang berasal dari saya akan ambil kembali. Dan itu terjadi terus-menerus kepada pelaku pesugihan yang baru, itu terus-menerus. Ini adalah bentuk secara spesifik daripada bentuk Nyai Blorong. Dia menggunakan mahkota dan lidahnya adalah menjulur seperti ular. Ya, sosoknya seperti ini, saudara. Ini adalah penguasa Gunung Kumbang, Panteng Liep, Kabupaten Malang. Dan pada saat ini kita kedatangan seorang tokoh. Beliau juga sering berkelana, mengaku kepada saya namanya Eyang Jagat Lelono. Beliau sudah sangat sepuh sekali, memakai baju putih. Ya, Bima bisa menjelaskan sedikit daripada Eyang Jagat Lelono seperti apa profilnya, bisa melihat. Eyang Jagat Lelono ini Jagat Lelono. Jagat Lelono. Sosok beliau tua, jenggotnya panjang, Panjang. dan bawa kayak seperti tongkat, tapi tongkatnya itu terbuat dari emas, kekarak-karakan, kayak ada mata bintang atau apa ya di atasnya. Pakai jubah putih. Ya, mungkin secara timur bisa mengilustrasikan di sini ya, di sampingnya. Lebih jelasnya saya gambarkan. Yang Jagat Lelono itu adalah ya juga seorang yang melalang buana. Beliau salah satu yang seringkali juga menasehati bangsa kita, bangsa manusia. Sekarang agak rintik-rintik hujan ya, semoga kita gambar dulu yang Jagat Lelono. Mohon supaya pekerja kita selesai dulu, baru kita bisa istirahat. Yang Jagat Lelono di sini memberikan nasihat, mengatakan ya lebih baik bekerja itu yang mengeluarkan keringat, katakanlah bekerja keras tanpa proses pesugihan yang ada di Gunung Kumbang ini. Hidup sesuatu yang berharga apabila kehidup sendiri itu mempunyai manfaat, mempunyai arti dan tujuan itu sendiri. Hidup
di jalan yang lurus, di jalannya Tuhan, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta, itu lebih berarti, itu lebih berguna, itu lebih dari sebagai harta yang paling berharga di dunia. Karena harta yang berharga di dunia itu yang seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dengan ada tujuan keutamaan daripada hidup sendiri, itu akan menjadikan kita bisa memahami bahwa hidup itu ada tujuannya, yaitu di alam akhirat. Beliau juga mengatakan, cukuplah, jangan mengikuti yang sudah terjadi di Gunung Kumbang ini. Mohon kepada Allah dengan sebaik-baiknya supaya diberi kemudahan untuk mencari rezeki. Dan ini adalah untuk beliau Bayang Sabu Jagat, Bayang Jagat Lelono, atau tadi beliau juga bilang Bayang Sabu Jagat. Demikian, terima kasih teman-teman Dapur Jawa, seluruh sahabat Dapur Jawa. Dengan kondisi hujan seperti ini kita tetap lanjutkan supaya tampaknya ini adalah murni ya. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.